ikutan salah satu kegiatan yang memacu adrenalin. Welcome to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Manta. Waduh, ternyata Isabella ada di sana, cuman dia di dalam kubangan itu. Ternyata rescue-nya nanti dibantu sama Ajis. Dia mau ambil kayu untuk jadi pijakan kakinya si Isabel. Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, terkenal akan potensi tambak ikan bandeng. Ternyata kalau panen bandeng itu, kita tuh harus selain ramai-ramai, kita tuh harus sabar juga karena tariknya pelan-pelan biar semuanya tuh terambil ikannya. Ikan bandeng tergolong sebagai ikan payau yang mudah dibudidayakan. Pada dasarnya, ikan jenis ini dapat hidup di air dengan kondisi apapun. Kalau bandeng itu biasanya tuh dia kolam panen sama kolam pengembang biakan itu beda. Jadi ini tuh usianya sudah 4 bulan dan siap panen, makanya sudah bisa langsung dipanen. Wah, jadi memang kalau nggak pakai pengaman kayak bapak tadi pakai helm atau pakai topi itu agak berbahaya juga. Karena bandengnya itu kalau lompat bisa kena kepala, bisa kena muka. Untungnya saya hari ini tidak kena apa-apa. Bandeng yang kita sudah panen hari ini. Ini besar-besar. Waduh. Ini besar ini. Besar banget. Ini besar perutnya. Kayaknya makannya banyak. Jadi ini mau dipindahin langsung biar bisa dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini dia ikannya. Saya mau taruh di tempat ini dulu. Biasanya setelah dipanen, itu langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan. Jadi ini dikumpulin dulu, semua muter-muter sudah siap dan langsung dibawa ke sana. Ikan-ikannya ini juga dibagi ke dalam kelas-kelas sesuai dengan ukurannya. Jadi ikan yang kecil ditaruh di mana, Pak? Oh, di sana. Ikan kecil ditaruh di sana, dan ini ikan yang lumayan ukurannya sudah mulai besar. Bapak tidak berperi ke ikanan ini, Bapak. Ikannya terlalu banyak. Ini overload. Ya sudah, Bapak, saya jangan bercanda, Bapak. Boleh jalan, Bapak. Bapak kaget. Jalan. Dadah, Pak, hati-hati. Ini dia hasil panen kita hari ini yang kira-kira mencapai 1 ton atau 1000 kilogram. Jadi banyak sekali hari ini. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Kalau tadi kita sudah panen bandeng, rasanya kurang kalau kita nggak mengolah bandeng jadi makanan khas ini. Ikan bandeng cukup dibalut dengan lumpur. Ini ikannya sudah dimasukin ke dalam seperti ini. Sekarang waktunya kita melulurkan ikannya dengan lumpur. Iya ya, Pak. Jadi ini unik sekali karena lumpur ini dipakai sebagai pengganti bumbu untuk bakar di awal ikannya. Dan biasanya tuh nanti lumpurnya ini menambah cita rasa dari ikan bandeng ini. Lumpur berfungsi menahan api agar tidak langsung mengenai daging bandeng. Indikasi matangnya ikan terlihat pada bagian lumpur yang telah mengering bahkan rontok. Sudah mulai tercium aroma-aroma yang sangat nikmat dari bandeng yang sedang kita lumuri dengan lumpur ini. Ini dia
bandeng yang sudah matang. Sekarang saya mau cobain untuk membuka kulit dan serta dia punya lumpur. Jadi tekniknya tinggal dibuka aja sampai dengan kulitnya seperti ini. Lumpurnya hilang, kulitnya juga hilang. Jadi kita langsung makan ke dagingnya. Enak banget. Dagingnya lembut, terus masih juicy gitu. Jadi dia punya nutrisi nggak kemana-mana karena dibungkus pakai lumpur tadi. Dari sisi harga, bandeng termasuk ikan yang banyak dikonsumsi. Selain harganya terjangkau, bandeng memiliki kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan. Itu dia keseruan kita tadi. Saya sudah ikutan panen bandeng di kolam tadi. Sampai sekarang sudah menikmati bandeng bakar lumpur. Enak banget dan seru sekali hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan berlanjut ke hutan Sampoinit di Aceh Jaya. Di kawasan ini, saya bersama tim Conservation Response Unit atau CRU berusaha menyelamatkan seekor gajah yang terjebak lumpur. Waduh, ternyata Isabella ada di sana, cuman dia di dalam kubangan itu. Gimana Bang, ini cara keluarnya? Susah dia keluar nih. Jadi kita mau rescue Isabella. Waduh. Tapi itu untung nggak terlalu dalam juga ya. Gajah Sumatera berbobot 3-6 ton. Tubuhnya yang besar dan berat membuat gajah seperti Isabella ini kesulitan keluar dari lumpur. Oke, ini jadi ternyata rescue-nya nanti dibantu sama Ajis. Dia mau ambil kayu untuk jadi pijakan kakinya si Isabel. Oke, boleh Bapak. Ajis, let's go. Wah, nice. Ini lagi proses rescue, jadi nanti si Isabella ini kakinya bakal, ya itu dia. Dan akhirnya dia bisa naik kembali. Hati-hati. Itu memang karena dia berat, jadi dia punya badan, kakinya itu masuk ke dalam terus tuh. Hati. Yuk, Isabel. Good job. Nice. Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Di alam liar, jumlah anggota kelompok tergantung sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan 3-35 ekor dalam satu kelompok. Oke, sekarang kita mau cari sesuatu yang suka banget nih gajah-gajahnya ini. Part kesukaan gajah yaitu makan. Kita mau cari pohon ara. Ikut jejak saya, jejak petualang. Gajah hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam per hari. Setelah itu, dia akan terus bergerak selama 16 jam untuk menjelajah dan mencari makan. Idealnya, gajah liar membutuhkan hutan seluas 250 km persegi. Oke, sama seperti manusia, gajah-gajah ini juga punya makanan kesukaan. Dan di sini tuh mereka sukanya namanya pohon ara kalau orang lokalnya bilang. Terus ini tiga-tiganya lagi cari makan. Si Jojo di belakang nggak ke bagian space ini. Gajah Sumatera memakan rumput, daun, ranting, umbi-umbian, dan buah. Ini dia lagi pada makan nih, senang banget itu sampai telinganya kepak-kepak terus, itu katanya tuh lagi senang. Jadi ini dimakannya buahnya, daunnya, serta si kulit batangnya. Jadi makanan favoritnya mereka ini. Kibasan telinga gajah bertujuan mendinginkan suhu tubuhnya. Selain itu, kibasan telinga juga berfungsi sebagai pertahanan diri terhadap gajah lainnya. Ini
selain mereka makan ini juga biasanya ada kebutuhan khususnya mereka selain makan, yaitu mandi. Jadi setelah mereka makan ini nanti kita mau bawa ke tempat pemandiannya seperti biasa biar mereka bisa mandi dan segar kembali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, dan biasa aktivitas memandikan gajah ini dilakukan 2 kali sehari. Itu tujuannya juga untuk interaksi. Oke, jadi khusus untuk gajah jantan, kita perlu menggunakan pasir untuk membersihkan gadingnya ini. Karena kalau di sini tuh biasanya ada getah kayak tumbuhan gitu, jadi agak kurang kalau dibersihkan pakai air saja. Jadi kayak gini, supaya lebih bersih gitu. Ini perawatan ekstra ini. Ketiga gajah milik si Aryu ini senang sekali bermain air. Tandanya mereka dalam kondisi sehat tanpa ada penyakit dan luka. Jadi dengan kegiatan hari ini kita tahu kalau gajah itu punya perawatan yang khusus. Jadi tidak hanya saja hidup sebegitunya saja, tapi juga harus dimandikan, terus juga mencari makan dan lain-lain. Nah, kita berharap nih dengan adanya kegiatan seperti ini nantinya populasi gajah di Sumatera semakin meningkat dan semakin baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Welcome to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Mantar. Perjalanan mengeksplor Tanah Rencong belum berakhir. Kali ini saya sedang berada di Sungai Alu Ijo, Gampong Brayan, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Kita sudah sampai di lokasi untuk memancing lije. Jadi lije itu adalah sejenis apa ya? Ntar kalau sudah dapat saya kasih tahu deh. Oke, ini kita sudah punya umpan ya, dan umpan yang kita pakai hari ini udang karena memang dia tuh sukanya yang amis-amis. Jadi itu bisa membuat dia keluar dan memakan umpan kita. Semoga hari ini kita peruntungannya bagus. Lije biasa bersembunyi di antara bebatuan atau lubang. Saya harus mengarahkan umpan di depan celah bebatuan. Ini kayaknya tali senar saya sudah ada yang makan ini. Lije disebut sebagai ikan belut. Meskipun kepalanya menyerupai belut, tapi lije mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai ikan. Selain coraknya yang unik, badan lije juga berlendir seperti belut pada umumnya. Lendir di tubuhnya berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Wih, abang, dia jatuh. Kita mau langsung ke bapak. Wah, bapak ini dia masih baru dapat, jadi dia masih lincah sekali ini. Saya lihat-lihat. Terus memang kalau belut yang satu ini tuh ukurannya besar-besar. Oke, sekarang kita sudah siap untuk mengolah lije tadi yang sudah kita dapat di sana dengan cara tradisional, yaitu diungkep di dalam pasir di bawah situ. Dan ini sudah ada bumbu-bumbunya juga supaya nanti makin enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lidah Indonesia memang tidak bisa lepas dari yang namanya rempah. Sesederhana apapun, olahan Nusantara tetap menggunakan rempah-rempah sebagai bumbunya. Oke, ini dia jeruknya sudah dimasukin dan sekarang ini sudah ready. Terus kita mau lumerin dulu bumbunya ke atas ini supaya nanti setelah dilumerin bisa meresap ke dalam, termarinasi dengan baik. Habis itu kita mau tutup dagingnya ini dengan daun supaya nanti pas kita taruh di bawah itu aman.
Oke, ini sudah merata semuanya, sudah kena bumbunya. Sekarang waktunya kita tutup dan tambah serai. Berbeda dengan biasanya, kali ini masakan saya menggunakan teknik ungkep dalam pasir. Oke, ini kita sudah mengubur makanan kita, menutupnya supaya nanti kita taruh baranya di atas. Dan ini memang teknik masak yang dimiliki ini cukup unik juga, dan memang ini bisa membuat masakannya matang dengan sempurna. Oke, ini dia. Sekarang kita lagi menggeserkan bara yang tadi di samping sana, kita letakkan pas di atas masakan kita. Wah. Bungkusan daun akan melindungi daging supaya tidak gosong. Panas dari bara api akan meresap ke dalam kerikil dan mengungkep daging lije secara perlahan. Oke, ini tampaknya sudah ditunggu beberapa waktu. Ini sudah mulai banyak juga baranya, dan kita mau lihat apakah di dalam sudah matang atau belum. Kayaknya sih sudah, karena memang sudah agak lama. Oke, bisa? Oke, digeser baranya. Wow, batunya meletus. Nah, ini udah kelihatan nih makan kita nih. Oke, digeser juga batu-batunya ini ya. Dan memang ini cukup panas, jadi kita menggunakan kayu. Ini dia hasilnya, dan memang ini kelihatannya sudah matang karena sudah berubah warna juga, terus tampaknya nikmat. Oke, kita makan ya. Oke, ini sudah punya masing-masing. Sekarang kita mau makan dulu. Wah, ini kalau saya pegang ini dia punya daging tuh kenyal sekali. Yang bagian atasnya ini malah lebih empuk, soalnya dan bumbunya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya ini. Jadi memang ada rasa asamnya tadi dari jeruk, terus ada rasa kunyitnya juga, serainya juga ada, jadi semua rasanya komplit di sini. Tak hanya nikmat, lije juga memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari telur. Kali ini petualangan saya disuguhkan dengan pemandangan yang indah sekali, terus sungai yang sangat jernih dan bagus sekali, sampai kita dapat 2 belut di sini yang memang adalah potensi alam yang dimiliki oleh Aceh. Dan sekarang saya sambil makan menikmati alam yang indah ini, memang berkah dan anugerah dari Tuhan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. bertualang mengarungi keindahan perairan Labuan Bajo menggunakan pinisi. Welcome to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Mantat. Sekarang saya sudah sampai di Manta Point dan siap untuk langsung ke lokasi pemantauan. Oke, sekarang saya sudah sampai di spot mantanya. Sekarang saya mau cobain lompat dari kapal Pinisi. Mantap sekali ini. Berarus, tapi airnya hangat. Jadi kita mau lihat-lihat dulu di sekitaran sini sebelum hari ini kita datang ke pantai. Ini
Beruntung sekali saya bisa melihat langsung pari manta. Pari berukuran besar yang merupakan filter feeder ini dalam sehari mampu menyedot plankton hingga hitungan ton. Manta yang sering dijumpai di sini merupakan jenis manta birostris atau biasa disebut pari manta oseanik. Satu jenis spesies pari terbesar di dunia ini bisa melakukan migrasi hingga ribuan kilometer. Untuk melihat sea devil ini, tidak boleh terlalu dekat agar manta tidak merasa terganggu. Saat ini, situasi konservasi manta sudah dikategorikan masuk jenis ikan yang dilindungi secara penuh. Sehingga sudah selayaknya kita semua ikut menjaga dan terus melestarikannya. Ketika snorkeling di perairan Labuan Bajo, kita tidak hanya bisa melihat pari manta, namun beragam aneka biota laut bisa kita jumpai juga, mulai dari ikan-ikan hingga penyu. Membuktikan bahwa ekosistem di perairan Labuan Bajo masih sangat terjaga. Wow, di dalam terumbu karangnya juga masih sangat hidup dan bagus-bagus. Banyak banget varian ikannya juga lagi berenang-berenang. Dan memang kalau alam kita dijaga seperti ini, hasilnya di bawahnya juga bagus sekali. Itu dia, penyunya ada 2, lagi istirahat di bawah. Dan beruntung sekali saya ketemu penyu. Dan tidak hanya 1, tapi tadi di sana juga ada ketemu 1 lagi. Luar biasa sekali, kaya sekali alam di Labuan Bajo. Penyu atau kura-kura laut dapat ditemukan hampir di semua samudera yang ada di dunia. Hewan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini sesekali muncul ke permukaan karena penyu bernapas menggunakan paru-paru. Indonesia menjadi habitat 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Karena perairan Indonesia menjadi jalur migrasi penyu laut. Ketika menikmati keindahan laut, kita harus dan wajib untuk ikut menjaga kelestariannya. Jangan sampai keberadaan kita justru malah mengganggu apalagi merusak. Tadi sebelum saya masuk, itu banyak ikan-ikan kecil yang memang berenangnya sukanya sama laut karena di atas itu banyak sekali oksigen. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Bisa bertualang menggunakan kapal pinisi, belajar langsung mengenai pari manta, serta menikmati keindahan alam di Labuan Bajo. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Saya mau ikutan salah satu kegiatan yang memacu adrenalin. Bertualang keliling daerah menggunakan camper van selalu menjadi sebuah cerita petualangan yang seru dan menarik. Oke, sekarang kita lagi menuju ke perbatasan Cianjur dan Bandung. Saya mau ikutan salah satu kegiatan yang memacu adrenalin. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hello, ini kita sudah mau siap-siap rope swing di ketinggian 30 meter. Ya, kita sudah mau ambil gambar nih. Kameramen saya sudah on position. Di bawah sini kalau kita lihat itu cukup tinggi juga ya. Nah, ini nih. Oke, kita sudah memulai. Doakan kami supaya aman. Rope jump atau rope swing merupakan salah satu olahraga ekstrim yang menuntut keberanian mental kita. Olahraga minat khusus ini sekarang sudah berkembang dan banyak dinikmati wisatawan, khususnya para pecinta tantangan adrenalin. Ini saya tidak mau banyak
berbicara karena kalau misalnya banyak bicara makin tegang. Kalau lihat ke bawah juga kayaknya langsung ciut, jadi saya mau lihat ke sana saja. Ikuti yang saya, jejak petualang! Jejak petualang! Jejak petualang! Sepersekian detik jantung saya seperti berhenti berdetak ketika melompat tadi. Benar-benar tantangan yang tak mudah untuk dihadapi. Namun, saya berhasil membuktikannya. Saya sudah sampai di tepian dan memang rope swing ini menegangkan sekali, apalagi pas mau lompatnya itu. Jadi sekarang saya mau naik lagi ke atas. Meski cukup memacu adrenalin, namun sensasinya cukup kuat untuk membuat saya tertantang melakukan percobaan kedua. Ketinggian berapa ini? 30 meter ya? Ketinggian 30 meter. Jadi memang kalau rope swing sama bagi jam tuh beda. Kalau rope swing tuh bener-bener konsepnya kayak ayunan, tapi ini lebih tinggi dan lebih ekstrim. Kalau bagi jam itu dia lompat vertikal. Jadi talinya juga beda. Jembatan Raja Mandala yang membentang di atas aliran Sungai Citarum ini memang lokasi yang ideal untuk rope jump atau rope swing. Selain sepi lalu lintas kendaraan, pondasi dan besi-besi untuk memasang pengaman juga masih sangat kuat. Nah, selain saya yang lompat, ada perempuan juga yang lompat nih. Jadi wanita-wanita tangguh. Adanya peminat dari kaum hawa merupakan bukti bahwa olahraga ini aman serta terbuka bagi siapa saja. Cuaca akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Namun hujan yang turun tak menyurutkan semangat kami. Dan sekarang saya mau cobain lagi, walaupun hujan, ini aman ya? Aman, aman. Siap. Ikuti yang saya, jejak petualang. Seru banget ini. Seseru itu, dan sebenarnya jembatan ini menghubungkan dari Bandung ke Cianjur. Jadi saya lompatnya dari Bandung nih, ini sampainya ke Cianjur. Seru sekali. Selain memacu jantung berdetak lebih kuat dan cepat, ternyata ada manfaat lain dalam olahraga ekstrim lompat dari ketinggian ini. Pengalaman yang luar biasa sekali buat saya, dan memang ini rope swing atau olahraga ekstrim seperti ini tuh membentuk adrenalin dan karakter kita, karena dengan seperti ini kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya kita tuh berani kalau kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Ikut jejak saya, jejak petualang.